Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan rahmat, hidayah, nikmat rezeki, kesehatan kepada kita semua. Pada tahun 2021 lalu, ada insiden yang menambah panjang daftar intoleransi sejak dini. Ini terjadi di Solo. Sebuah pemakaman umum dirusak oleh anak-anak. Pemakaman ini tepatnya di pemakaman Cemoro Kembar, Kelurahan Mojo, Pasar Kliwon, Solo. Pada hari Rabu, tanggal 16 bulan 6, mengutip dari CNN Indonesia, perusakan makam tersebut dilakukan oleh 10 anak yang mereka adalah murid dari suatu lembaga pendidikan di daerah tersebut. Hasil penyelidikan dan investigasi bahwasannya ada 12 makam yang mengalami kerusakan, dan alasannya itu sangat ironis, yaitu sentimen keimanan. Nah, makam-makam yang rusak tersebut, makam itu adalah makam orang Kristen yang dapat diidentifikasi melalui bentuk dari simbol salib yang ada di makam tersebut yang hancur rata. Yang mirisnya, pelaku utama dari perusakan makam tersebut adalah anak-anak SD. Nah, menurut investigasi, anak-anak tersebut adalah anak didik dari Kutab Milah. Kutab Milah adalah sebuah lembaga non-formal untuk anak-anak di daerah tersebut. Banyak spekulasi mengenai motif kenapa anak-anak tersebut bisa merusak makam, namun motif paling masuk akalnya adalah intoleransi sejak dini. Nah, lembaga Kutab Milah tersebut sangat berperan penting dalam membibitkan jiwa-jiwa intoleransi kepada anak-anak, dan menurut kami kejadian itu sangatlah memprihatinkan. Saat kejadian tersebut, pemerintah segera melakukan peredaman dengan berbagai cara. Nah, kelompok intoleransi ini dibagi menjadi dua bagian. Dua faktor tersebut adalah faktor kepentingan keagamaan dan faktor kepentingan non-keagamaan. Faktor keagamaan seringkali terjadi seperti penyiaran agama, pendirian rumah ibadah, perkawinan antar penganut agama, penodaan agama, penyelenggaraan hari besar agama yang tidak kondusif, dan lain sebagainya. Nah, ada 4 faktor kenapa generasi Z sangat potensial untuk ditargetkan oleh kelompok-kelompok militan ini. Faktor pertama yaitu faktor neurologi, yaitu faktor terkait pengembangan anak menuju dewasa. Yang kedua, konteks keluarga, seperti keluarga yang tidak harmonis maupun broken home. Selanjutnya yaitu konteks sosial, seperti terjadinya marginalisasi dan kesenjangan ekonomi. Yang terakhir adalah yang paling berpengaruh, yaitu faktor teknologi. Nah, kita tahu bersama anak-anak zaman sekarang sangat cepat mendapatkan informasi dari teknologi maupun gadget yang mereka miliki, dan mereka dapatkan informasinya setiap hari. Tentu kita semua ingat kasus Zakiyah Aini, seorang mahasiswi terduga teroris dan simpatisan ISIS yang menyerang Mabes Polri atas nama Jihad Fisabilillah. Ambisi Zakiyah tersebut tentu tidak berjalan sendiri. Guru-gurunya berhasil menanamkan paham-paham intoleransi dalam diri Zakiyah, sehingga diri Zakiyah menjadi pribadi yang berani melakukan tindakan. Mirisnya sebenarnya anak-anak tersebut tidaklah sadarkan diri sebenarnya saat merusak makam. Kalau kita ingat lagi kasus yang di Solo, karena mereka itu yakin itulah yang seharusnya mereka lakukan. Kedua skenario ini sama-sama berbahaya. Akan tetapi, skenario kedua memiliki jangka panjang yang lebih mengerikan. Dimensi nilai-nilai intoleransi sejak dini ini akan memberikan pengaruh besar pada pola pikir dan tindakan anak-anak tersebut. Karena ketika mereka akan dewasa, nanti mereka akan melihat lebih banyak warna lagi. Strategi yang bisa kita lakukan adalah strategi dalam menguatkan nilai-nilai budaya yang dilakukan di kelas-kelas melalui proses pembelajaran atau classroom culture dan pembiasaan di sekolah. Bagaimana guru menyiapkan materi pembelajaran, menyiapkan materi yang menyiapkan nilai-nilai moderat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.